HP-nya disimpan dulu ya. Bapak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Kenapa ngantuk kakak? Kenapa ngantuk? Kenapa susah pagi? Udah sarapan? Baik, sebelum mulai pembelajaran pagi, anak-anak baiknya kita berdoa. Berdoa Bapak pimpin, berdoa dimulai. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adela Eka. Nama panggilannya siapa? Adel. Alika. Namanya nama panggilannya Alika. Roy. Apa panggilannya? Anak ya? Apa Cilan? Azara? Azara? Oh ya. Apa panggilannya? Raka, Baraka, nama panggilannya? Nama panggilannya? Masih ingat kita belajar tentang apa? Gerak kan? Nah, jadi ada sangkut pautnya antara gerak dan pembelajaran pada hari ini, yaitu gaya dan resultan gaya. Oh ya, Bapak kan kemarin udah ngasih kalian tugas. Apakah udah dikerjakan? Masih ingat apa enggak? Soal sama ini rangkum. Oh ya, karena kalau memang berarti dikumpul hari Selasa ya. Bapak tunggu. Nah, ada gambar di depan. Coba lihat, ini gambar apa? Ada yang pernah main kelereng apa enggak? Nah, kan pernah. Kelereng kan diam. Kalau dia bisa mengalahkan diri, mungkin jadi harus diapakan. Nah, ini. Kenapa benda yang dia bisa bergerak? Coba. Didorong sedikit kan? Ya. Nah, apa yang membuat benda diam itu bergerak? Dorong. Nah, didorong. Jadi benda kan diam terus didorong kan jadi bergerak. Nah, dia bergerak karena adanya dorongan. Nah, dorongan itu disebut juga dengan ya, gaya, betul. Nah, jadi pembelajaran kali ini ada 4, yaitu yang pertama, coba yang pertama yaitu setelah melakukan literasi dan diskusi,
menjelaskan definisi gaya dengan benar. Yang kedua, Raka coba baca. Ya, jelang selanjutnya. Murid dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap benda dengan tepat. Si, coba baca. Ayo, kan tinggal memperhatiin. Ini. Info ya, benar ya saudara. Nah, yang terakhir, Arvin. Coba baca. Ya. Nah, jadi ada 4 ya. Nah, ada gambar lagi nih. Coba dilihat. Gambar apa ini? Pintu. Pintu terhalang oleh meja. Nah, jadi apa yang kalian lakukan ketika ada sebuah meja menghalangi pintu? Masuk ke dalam kelas. Nah, dialihkan. Betul. Pastikan ya, dialihkannya diapakan? Digeser, ditarik, didorong. Nah, benar didorong. Nah, kalau didorong sendiri berat apa enggak? Nah, kalau didorong berdua? Nah, berarti kan berarti semakin banyak orang yang mendorong berarti semakin enteng. Nah, benar kan? Berarti apakah ada yang melakukan bantuan untuk mendorongnya? Berarti benar kan meminta bantuan? Nah, jadi yang tadi Bapak bilang kita kan mempelajari tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah suatu tindakan yang berupa tarikan atau dorongan yang dilakukan pada sebuah benda. Jadi gaya itu suatu tindakan tarikan atau dorongan. Seperti tadi ada meja supaya bergerak dari pintu dia harus didorong dulu. Sama halnya dengan kalian menarik gerobak, pasti ditarikkan untuk menggerakkan gerobaknya. Sepakat? Nah, ada 4 gambar nih. Coba tebak mana yang tarikan, mana yang dorongan. Dari gambar 1, ini apa? Kenapa tarik? Ah, benar. Berarti udah paham ya? Gua beri tepuk tangan untuk kalian semua karena udah paham. Yang selanjutnya nih kenapa tarik? Ah, benar. Terakhir nih. Coba kenapa bisa didorongkan? Bisa didorong. Nah, betul. Karena gerobaknya biar bisa jalan. Nah, gaya juga punya pengaruh. Yang pertama yuk coba dibaca sendiri-sendiri ya. Nah, jadi pengaruhnya kan ada 5. Nanti Bapak akan demonstrasikan satu-satu. Terus kalian tebak nih, demonstrasi ini itu masuknya kemana? Bapak minta 1 orang untuk melakukan demonstrasi. Coba, siapa yang mau? Kalian mau? Gak apa-apa, yuk. Gampang banget. Ayo, Cesia, ayo. Sini,
Kan diam. Oh ya, Di atas. Di atasnya bisa bikin tingkat tadi. Nggak kelihatan. Kalau yang nggak kelihatan coba berdiri ya. Boleh berdiri kok. Coba Cesia tendang dari sini. Nah, tadi kan benda ini diam, terus ditendang sama Tesya. Coba dicocokkan dari ini, mana yang cocok dari demonstrasi tadi? Apa? Yang atas. Gaya dapat menggerakkan objek yang diam. Apakah benar? Benar. Berarti benar ya kayak kata Raka. Coba beri tepuk tangan buat Raka. Raka, coba maju sini. Coba dari situ lempar ke Bapak. Ayo, ini demonstrasi kedua. Coba kalian lihat. Apa coba tebak? Kenapa? Ya benar. Jadi demonstrasi yang kedua yaitu gaya dapat menghentikan objek yang bergerak. Jadi tadi objek bola itu yang dilempar itu ditangkap oleh Bapak dan bola itu berhenti bergerak. Yang selanjutnya Jelang mau Pak, jelang mau Pak. Jelang mau Pak. Pak, jelang mau lupa ya Pak. Nggak apa-apa. Ini demonstrasi yang ketiga ya, coba dilihat. Ayo, lempar bolanya. Nah, dari demonstrasi yang ketiga, coba dari pengaruh gaya mana yang cocok? Betul. Gaya dapat mengubah arah objek yang bergerak. Jadi tadi kan arah objeknya ke Bapak. Terus Bapak tuh langsung bahasa Jawanya tuh namprek ke arah yang lain. Jadi gaya itu dapat merubah arah benda. Betul. Makasih. Nah, selanjutnya demonstrasi yang selanjutnya. Bapak punya praktisi nih. Coba. Ayo. Maju dulu. Nanti terakhir. Coba. Praktisi dibantu ke bawah. Kurang keras. Lagi. Nah, tadi kan plastisinya kan bulat. Sekarang bentuknya gimana? Nah, dari demonstrasi ini coba cocokkan mana yang benar banget. Saya dapat merubah bentuk benda. Jadi, ketika plastisi itu diberi gaya dibanting, plastisi ini dapat merubah bentuk benda yang awalnya bulat menjadi lepek. Nah, yang selanjutnya tuh contohnya nggak bisa didemonstrasikan ya karena harus ada kendaraan. Yang terakhir itu gaya dapat merubah objek bergerak lebih lambat atau lebih cepat. Nah, contohnya yaitu kalau kita naik sepeda, kita kalau ada orang yang jalannya pelan pasti kita kan mau nyalip. Berarti kita harus lebih kencang. Nah, gaya gravitasi dan gaya magnet. Yang selanjutnya yaitu ada gaya gesek, gaya pegas, dan gaya listrik. Coba Bapak minta contoh satu. Gaya otot itu kayak apa coba? Ya, mengangkat betul. Dorong meja benar. Menarik meja benar juga. Nah, jadi dia gaya otot itu memerlukan otot kita untuk menggerakkan sesuatu. Kalau gaya gravitasi, coba contohnya apa? Lompat.
Kalau dorong meja kan dia lambat kan karena dia ada gaya gesek. Enggak. Lakonin. Terus mana yang kapel itu salah satu gaya enggak. Kalau gaya listrik. Pakai listrik. Ya, salah satunya pakai listrik. Jadi kalau pakai listrik itu kayak apa contohnya? Ya. Kipas. Nah, kipas kan yang menggunakan gaya listrik itu ketika dia menggerakkan sesuatu. Gaya adalah total atau gabungan dari dua gaya atau lebih yang bekerja pada suatu benda dengan mempertimbangkan arahnya. Jadi resultan gaya itu tambahan gerakan gaya apa aja yang ada dalam suatu benda. Contoh didorong, ditarik, itu total semua yang gaya ini. Lihat, coba lihat di sini. Nanti resultan gaya ini ada kaitannya nanti untuk mengerjakan tugas yang Bapak akan kasih. Jadi diperhatikan sebentar ya. Coba lihat sini. Jangan difoto dulu, dibaca. Bapak kasih waktu 2 menit untuk baca. Iya. Namun kelompoknya ini berbeda kayak kemarin. Kenapa terlalu banyak? Dalam satu kelompok ini berisi 2 orang aja. Jadi dalam satu kelompok itu 1 bangku. Jadi kelompok itu 1 bangku ya. Kalau lebih kuat, ya kelompok sebangku namanya. Ini cuma berdua. Aman. Oh iya, berarti ada yang bertiga. Kenapa? Bisa dong. Kenapa pengen bertiga? Dua aja. Loh kok udah coba dibaca satu-satu dulu ini ya. Perhatikan pada LKM ini tujuan pembelajaran yaitu setelah dan melakukan demonstrasi guru dapat menganalisis alat resultan dengan tepat. Jadi petunjuk aktivitasnya itu Bapak boleh minjem meja ini sebentar apa belum? Boleh. Perhatikan, soalnya ini ada sangkut pautnya untuk kerjaan LKM ya. Nah, kegiatan pertama yaitu 2 orang mendorong meja ke arah yang sama. Berarti Arvin sini. Kita dorong bareng-bareng ya. Ke depan 1, 2, 3. Perhatikan, udah kan? Dari arah gerak terus ininya coba dimakan ini karena ada tabel pengatur. Selanjutnya yang kedua 2 orang mendorong meja ke arah berlawanan dengan kekuatan yang sama. Jadi di sisi-sisi mejanya tuh seorang mendorong sama kuatnya. Coba apa? Dorong. 1, 2, 3. Gimana bedanya? Ya, nanti diisi ya.
Yang selanjutnya, kegiatan yang ketiga, dua orang mendorong meja ke arah berlawanan dengan kekuatan yang berbeda. Kuncinya di apa? Kekuatan yang berbeda. Nah, dilihat ya. Pin, dorong teman. Udah dilihat ya? Dari arah geraknya coba dilihat juga. Soalnya nanti bersangkut, ada sangkut batasan ini. Ya, beri tepuk tangan untuk Arvin. Tapi nanti ada tambahan nilai. Kalau enggak, dulu ya, switch 3 kali nanti yang 16. Ya. Oke. Yang paling jelas kali itu yang maju. Kalau enggak, ya udah ya. Ya 1, 2, 3, 4 ya. Udah nih. Hati ya. Ayo, Zi. Ini ada 4. Siap-siap aja. Ayo. Coba diperhatikan. Dibaca nomor 1 gimana? Dimulai. Namanya siapa? Ya, di ya. Iya. Ayo, nomor 1 gimana? Kegiatan 1 kan kondisi gaya searah. Arah gayanya itu arah gayanya itu searah, berarti dia anak panahnya kan sama besar. Meja bergerak berpindah sesuai arah gaya ke kanan. Selanjutnya kedua, berlawan arahnya sama besar ya. Terus arah geraknya ya. Bapak ini. Ya. Ini kode resultan itu adalah R. Gaya adalah F. Didapat dari force. Nah, jadi pada kegiatan 1 karena Bapak dan Arvin mendorong arah, jadi R-nya itu dijumlahkan. Jadi rumusnya yaitu R sama dengan F1 plus F2. Nah, yang kegiatan 2 kan berlawanan arah. Jadi kegiatan ininya tetap, namun rumusnya karena berlawanan berarti dikurangin. Berarti F1 dikurangi F2. Nah, yang selanjutnya di kegiatan 3 sama juga berlawanan arah. Ya, jadi dikurangi juga R sama dengan F1 kurangi F2. Kita refleksi dulu. Hari ini kita belajar tentang apa? Nah,
Gaya itu tadi ada apa? Definisi gaya tahu apa tadi? Ada 4 kan tadi kita belajar. Coba. Nah, jadi tadi kita udah belajar tentang gaya. Gaya ada berapa macam? Jenis-jenis gaya ada berapa? Ya, coba sebutkan satu-satu. Yang pertama. Ya. Ya, gaya gesek. Terus gaya listrik, betul. Gaya gravitasi. Gaya pegas. Gaya magnet. Lagi satu lagi. Kalau renang gaya kata. Jadi udah tahu kan? Jadi resultan gaya itu gaya itu tunggalnya diberikan pada suatu benda. Nah, nanti materi ini akan Bapak muat dalam mohon maaf, ulangan harian. Jadi nanti kalian akan belajar lagi mengenai gaya, pengaruh gaya, jenis-jenis gaya dan resultannya. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk ke dalam hukum Newton. Jadi hukum Newton ada 3, hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, dan hukum Newton ketiga. Jadi sebelum pertemuan persiapkan materi dengan baca-baca terlebih dahulu ya. Nah, karena kita sudah selesai belajar mengenai materi gaya dan resultan gaya, Bapak akan kasih kejutan buat kalian. Nah, jadi Bapak nanti akan buat soal, terus nanti Bapak kirim ke ketua kelas. Nah, untuk ketua kelas nanti akan share ke kalian semua untuk mengerjakannya. Nah, dikumpulkan di hari Selasa. Nah, di hari Selasa juga nanti Bapak akan ngasih hadiah buat kalian semua. Yang itu semuanya. Baik, karena waktu tinggal 2 menit lagi, Bapak tutup pembelajaran IPA hari ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Baik, Bapak tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKM-nya bisa dikumpul di depan ya.